program Kartu Prakerja tetap berlanjut di tahun 2024. Tapi ini ada yang menarik teman-teman. Seperti apakah pelatihan di tahun depan? Saya minta juga buat teman-teman tolong infokan saran atau juga semua untuk program prakerja di tahun depan. Andai kata emang ada lagi program prakerja, jadi apa sih masukan dari teman-teman? Please komen di bawah, semoga nanti juga dari pihak prakerja. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita update mengenai kartu prakerja teman-teman. Untuk update prakerja hari ini dan juga informasi untuk program prakerja tahun depan di tahun 2024 apakah akan dilanjutkan, dan jika dilanjutkan itu akan bagaimana skemanya dan bagaimanakah harapan kita. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian sampai akhir agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi sekarang kita dunia prakerja, karena sekarang tanggal 14 Agustus, hari Senin teman-teman, harusnya malam hari ini adalah batas akhir untuk gabung gelombang 59, dan nanti malam pukul 23.59 WIB itu ditutup, dan besok sudah memulai proses seleksi teman-teman. Dan normalnya kalau ada perubahan, ini harusnya hari Rabu tanggal 16 Agustus sudah lolos gelombang 59. Dan sekarang kita akan bahas untuk kartu prakerja di tahun berikutnya, di tahun 2024, karena bisa dibilang cukup banyak teman-teman yang mungkin kurang suka atau mungkin juga kurang puas dengan program prakerja tahun ini dengan skema yang baru, skema normal teman-teman, dengan pelatihan yang semuanya itu offline dan juga ada yang online webinar, jadi nggak ada lagi kelas dengan menonton video, dan juga peraturan baru. Jadi kita akan bahas semuanya buat teman-teman semua. Oke teman, ini ya saya kutip dari koran Berita Antara teman-teman. Ini pun juga ada beritanya, bahkan sudah di bulan Juli kemarin. Jadi biar lebih clear, kita lihat sama-sama teman-teman. Oke, ini teman ya, ini dari Antara News teman-teman. Pemerintah pastikan program Kartu Prakerja tetap berlanjut di tahun 2024. Badung, Bali. Antara Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Purbasari, mengatakan program Kartu Prakerja tetap berlanjut di tahun 2024. Yang pasti 2024 prakerja lanjut, dan ini sudah disampaikan oleh Presiden pada tamu raya di Sentul, Bogor tahun lalu. Katanya saat informasi di Bandung, Bali, Senin. Denny mengatakan saat ini pihak masih mendiskusikan terkait anggaran dan kuota pelaksanaan program Kartu Prakerja bersama dengan Komite Prakerja. Dia mengatakan berbagai keputusan serta rincian program yang akan diadakan oleh manajemen program pelaksana prakerja pada akhir Juli ini. Tunggu sampai akhir Juli kita akan ada kegiatan, ujarnya ketika ditanya jenis pelatihan apa yang akan diadakan program prakerja tahun 2020 nanti. Untuk memutuskan hal tersebut, ia menyebutkan pihaknya memerlukan bantuan seluruh pihak terkait agar implementasi program prakerja dapat berjalan dengan baik. Salah satunya melalui acara Inclusive Lifelong Learning Conference atau ILLC yang diadakan di Bali 3-6 Juli 2023 kemarin bersama dengan UNESCO. Yang ingin dicapai dengan kolaborasi dengan UNESCO adalah gestur kepedulian dari pemerintah Indonesia dan seluruh stakeholder prakerja, tuturnya. Dia berharap program ILLC dapat menjadi harapan untuk menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan Indonesia untuk memenuhi berbagai keterampilan dibutuhkan negara di masa depan, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk tahun depan itu dipastikan program prakerja masih akan berlanjut. Tapi ini ada yang menarik teman-teman. Seperti apakah pelatihan di tahun depan? Jadi untuk sekarang pun Ibu ini masih belum bisa menginfokan. Jadi masih ada kemungkinan ada perubahan lagi teman setelah mereka mengevaluasi di skema normal yang sekarang. Semoga saja ada kebijaksanaan dan juga bisa kembali ke program yang sebelumnya saat pandemi, di mana programnya mungkin semi bansos atau mungkin nggak masalah. Tapi yang jelas diupayakan agar antara insentif dan juga pendapatan itu seimbang teman-teman. Jangan terlalu timpang sekarang 3,5 juta berbanding dengan Rp6.000 plus Rp100.000 itu survei insentif teman-teman, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, ini pun juga ada berita dari ini ya, dari Liputan 6 teman-teman. Jadi untuk prakerja ini memang akan berlangsung karena masih sesuai dengan keputusan dari Presiden juga. Jadi tahun ini kan masih Pak Jokowi sampai dengan tahun depan. Jadi
emang nggak ada perubahan untuk di tahun depan. Kecuali nanti di tahun 2005, kemungkinan jika ada perubahan lagi, itu baru kemungkinan tidak akan ada program prakerja atau tetap akan lanjutkan tergantung dari kebijakan yang dari pemerintah di saat itu, teman-teman. Tapi yang jelas, 2024 itu masih akan ada program prakerja. Dan pertanyaannya adalah, apakah programnya akan sama kayak tahun ini atau akan sama dengan tahun lalu atau mungkin akan beda lagi. Nah, di sini saya minta juga buat teman-teman tolong infokan saran atau juga semua untuk program prakerja di tahun depan. Andai kata emang ada lagi program prakerja, jadi apa sih masukan dari teman-teman? Please komen di bawah. Semoga nanti juga dari pihak prakerja bisa menyimak video ini dan juga bisa membaca apa sih keluh kesah, saran ataupun juga kritik dari teman-teman semua agar bisa diimplementasikan di tahun depan, teman-teman. Kalau dari saya pribadi, teman-teman ya, jadi saya ingin sih program prakerja tahun depan itu untuk komposisi saldo pelatihan, insentifnya itu lebih diseimbangkan, teman-teman. Jadi antara insentif, kalau kemarin kita dapat 2,4 juta ya paling nggak minimal 1,2 juta untuk insentif, teman-teman. Lalu sesuaikan juga dengan nanti untuk saldo pelatihannya. Dan juga sebenarnya sih agak menarik ya. Walaupun saldo meningkat untuk yang tahun sekarang, tapi harga kelas juga makin mahal. Jadi otomatis hanya bisa membeli 1-2 kelas aja. Kalau dulu awal-awal hanya saldo 1 juta, itu kita bisa sampai beli 4 kelas, teman-teman. Karena harga pelatihannya nggak semahal sekarang. Memang sih, karena dengan skema yang sekarang itu pelatihannya jamnya jadi banyak banget, 16 jam. Lalu juga dengan adanya kelas offline, jadi kita harus ke lokasi. Jadi pihak penyelenggara pelatihan juga harus menyewa gedung atau mungkin mereka menyiapkan konsumsi segala macam. Jadi perlu biaya lebih besar untuk mengadakan satu pelatihan, teman-teman. Itulah sebenarnya yang lebih fleksibel ya kayak dulu. Ada 2 opsi pelatihan webinar, teman-teman, ataupun juga pelatihan yang nonton video tapi memang durasinya diperpanjang. Tapi kita bisa menonton kapan aja, menyimak kapan aja, jadi lebih fleksibel. Karena emang sekarang banyak banget teman yang mengeluh karena emang waktunya itu, apalagi pelatihan yang online itu 5 hari, teman-teman, 3 jam setiap harinya. Jadi belum tentu bisa mengatur waktu setiap harinya. Dan kalau 1 hari kelewat, itu insentif akan gagal cair karena kita tidak kelarin pelatihan. Jadi sangat dilema, sangat terlalu ketat juga. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya hangus akunnya, hangus pelatihannya karena tidak menyelesaikan pelatihan dengan selesai, teman-teman. Seperti itu. Dan juga adanya batas pembelian kelas termasuk di pelatihan kedua. Harusnya sih tidak usah dibatasi. Jadi jangan sampai kita udah kelarin kelas pertama, mau relax dulu, mau mungkin ngambil schedule atau mungkin ngambil pelatihan mungkin di bulan depannya lagi, itu jadi nggak bisa. Karena terbentur aturan 15 hari kerja, itu harus sudah beli kelas kedua, kalau nggak nanti saldonya akan hangus, jadi kita tidak bisa dapat kesempatan beli pelatihan kedua, teman-teman. Seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa hal dari saya pribadi yang mungkin bisa bijaksana lagi dipertimbangkan oleh pihak prakerja, karena ini hal-hal yang cukup jadi concern juga oleh teman-teman semua. Saya baca dari komen-komen dari awal pelatihan sampai dengan sekarang pun itu kebanyakan mengeluh hal ini karena banyak yang akunnya akhirnya hangus dan juga dihapuskannya syarat minimal jenjang pelatihan. Jadi ada SD, SMP, SMA. Ini pun juga sangat memberatkan teman-teman kita karena emang ada yang ingin beli kelas ini, tapi karena dia kemarin daftar keterangannya SD, SMP, otomatis nggak bisa beli kelas itu karena kelasnya itu ada syaratnya harus SMA atau mungkin S1 atau mungkin D3. Jadi tidak fleksibel. Kalau boleh, again saya mau balik lagi, itu sifatnya hanya saran atau mungkin hanya sebagai himbauan. Kalau bisa ini direkomendasikan untuk yang tamatan SMA atau mungkin D1 atau mungkin S1. Tapi untuk yang tamatan SD, SMP, SMA itu pun bisa beli kelas karena kita jangan juga meng-underestimate peserta prakerja yang lolos itu mentang-mentang dia lulusan SD harus ambil kelas yang SD. Karena juga banyak yang belajar secara otodidak, learning by doing, jadi kita jangan memprem mereka untuk beli kelas-kelas yang kita nilai ini untuk SMA kat saja, jadi yang tamatan SMP, SD itu nggak boleh beli karena nanti nggak mampu otaknya. Ini tergantung dari kita. Kita pun juga bisa melihat teman dari materinya, apakah ini bisa buat kita atau enggak, baru kita akan beli. Jadi nggak sekedar beli aja. Jadi saya yakin dengan itu dimodifikasi atau mungkin disesuaikan, dilonggarkan, itu akan lebih membuat juga teman bersemangat untuk ikut prakerja di tahun depan, karena emang program sekarang berjalan, tapi tidak seperti halnya tahun lalu yang sangat hype, yang sangat menarik perhatian. Sekarang kayaknya udah slow banget. Dan juga pun untuk prakerja yang sekarang menurut saya ada plus minus tetap, tapi kalau saya pribadi boleh ingin yang kayak tadi saya bilang, jadi ada modifikasi perubahan
di komposisi antara saldo pelatihan dan juga insentifnya, lalu juga batas beli kelas juga disesuaikan, lalu juga metode pelatihannya mungkin bisa dikaji lagi dengan yang kemarin di tahun pertama kedua sudah sangat sukses, bahkan sudah dipuji oleh banyak lembaga. Kenapa kita ubah dengan skema yang sekarang, skema normal yang sebenarnya bikin itu ribet banget. Ini pun juga contoh nyata bisa dilihat dari komen-komen para teman-teman prakerja di Instagramnya prakerja, itu mostly kurang begitu oke dengan pekerja yang sekarang. Tapi again teman-teman, program pemerintah kita hanya bisa memberikan saran, memberikan kritikan, kita bisa memberikan masukan. Tapi kembali lagi pihak prakerja dan juga PMO, bagaimanakah baiknya. Tapi saya harap ini juga bisa ngambil tengah-tengah jadi win solution. Jadi kita pun sebagai peserta pun bisa enjoy, bisa benar-benar juga harapan kita, karena kita sudah terbiasa dan juga kita juga sudah sangat menikmati program prakerja awal-awal dengan skema yang sebelum normal ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian untuk update mengenai prakerja. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua, buat supportnya selama ini, thank you banget. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan jika ada masukan, please komen bawah, jadi kita bisa tahu juga dari teman kita semua, dan juga mungkin bisa pihak prakerja, agar sebagai bahan pertimbangan. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!